utamanya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat panjang umur, nikmat waktu luang, nikmat sempat, sehingga sampai dengan hari niki kita dapat melaksanakan kewajiban kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, yaitu untuk beribadah kepadanya. Dan pada kesempatan niki kita dapat bersama-sama menghadiri acara yang biasa kita sebut sebagai nyiwa di Ampenan. Wabil khusus kita niatkan, kita doakan kepada almarhumah Sofiyah. Lahal Fatihah. Salawat dan salam iring kita aturkan pada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, pada keluarganya, para sahabat beliau serta pengikut beliau ila yaumiddin. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, pada kesempatan niki yang tidak akan berpanjang-panjang karena tadi MC menyebut acara yang cukup banyak, sedangkan makin niki sudah menunjukkan pukul hampir jam 9 kurang 3 menit. Kalau tiang banyak-banyak bewacan nanti terlalu malam jadinya. Oleh karena nike tiang ingin mengajak kita semua pada malam yang insya Allah barokah niki untuk sama-sama mentadabburi, sama-sama merenungi firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Wal asri, demi masa. Innal insana lafi khusrin. Sesungguhnya manusia itu dalam keadaan merugi. Illalladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, wa amalus sholihat, dan yang beramal soleh, wa tawasau bil haqqi, dan saling menasihati dalam kebenaran, wa tawasau bis sabri, dan saling menasihati dalam kesabaran. Wal asri, bahasa ulama, ay ad-dahri. Wal asri, demi waktu, demi masa, maksudnya adalah waktu asar. Ad-dahri au waktu salatil asar, waktu salat asar, setelah waktu zuhur sampai dengan terbenamnya matahari. Demi waktu manik Allah Subhanahu wa taala, karena kalau kita memperhatikan waktu, maka kita harus ingat bahwa waktu niki mengandung banyak makna. Kalau kita bangun pagi hari, artinya kita diminta untuk melakukan muhasabah, untuk bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita masih diberikan kesempatan untuk hidup dan beribadah pada pagi hari itu. Kalau kita perhatikan, matahari terbenam di maghrib,
Maka di saat itu pula kita diminta untuk melakukan muhasabah, untuk merenung bahwa kita patut bersyukur diberikan waktu sampai dengan terbenamnya matahari untuk hidup di dunia ini, dan besar harapan untuk kita dapat berjumpa dengan hari berikutnya. Pada bulan niki mangkit yang disebut sebagai bulan Dzulhijjah, tanggal 25 atau mungkin tanggal 26, yang mana bulan berikutnya adalah bulan pertama dalam kalender Islam, yaitu bulan Muharram. Itu artinya kita diminta untuk bermuhasabah, untuk memperhatikan waktu, bahwa kita akan sampai di tahun berikutnya yang diawali oleh bulan Muharram. Patut kita bersyukur dan patut kita berdoa agar kita diberikan kepanjangan umur oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka untuk taat kepadanya dan beribadah kepadanya. Di ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan hendaknya setiap manusia memperhatikan apa yang telah ia perbuat untuk hari esok. Hari esok niki maksudnya adalah hari-hari kita setelah meninggalkan dunia niki. Maksudnya adalah yaumuddin, maksudnya adalah hari kemudian. Nabi yang telah kita perbuat niki menyangkut waktu. Apakah kita sia-siakan waktu niki atau kita banyak mengisinya dengan beramal soleh. Lalu kelanjutan dari ayat tersebut, Allah memerintahkan kita untuk kedua kalinya dalam satu ayat untuk bertakwa. Wattaqullah, maka bertakwalah kalian pada Allah. Innallaha khabirum bima ta'malun. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui atas apa yang engkau perbuat. Artinya sekecil apapun yang kita perbuat yang menyangkut waktu niki akan ada balasannya. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Ansolah sebesar biji atom, biji sawi, biji darah pun akan dibalas kebaikan tersebut. Begitu pula sebaliknya, sekecil apapun kejahatan niki, sekecil apapun kemaksiatan yang kita perbuat niki juga akan mendapatkan balasan. Denara yak madek, Allah Maha mengetahui atas segala apa yang tiang pelungguh lakukan. Oleh karena nike di surah Al-Asr niki tersirat perintah untuk kita melakukan muhasabah, untuk kita melakukan evaluasi diri. Nabi sango sauat siepan untuk perjalanan kita di kehidupan setelah kehidupan di dunia niki. Pada saat bangkit kita melihat kejadian-kejadian di TV, tiang ulang lagi yang tiang sampaikan waktu lalu. Disebutkan hampir setiap hari ada orang meninggal dunia karena COVID-19. Niki juga ibrah, niki juga pelajaran untuk kita renungkan bahwa demi masa kita juga akan dipanggil seperti mereka. Kita wajib hukumnya untuk menyusul saudara-saudara kita yang telah terlebih dahulu menghadap Allah Subhanahu wa taala. Tinggal masalah waktu. Niki penting untuk kita merenung terkait dengan waktu. Innal insana lafi khusrin. Selapu kabeh manusia niki
merugi manik Allah Subhanahu wa taala. Rugi selaku niki. Lalu Nabi yang berbuat adik termasuk golongan orang-orang yang disebutkan oleh Allah di dalam surah Al-Asr niki sebagai orang yang merugi ada 4. Kebalikan dari merugi adalah beruntung. Nabi yang lakukan adik sak beruntung. Pertama, wa amilus solihat. Searah lek sambungan ayat niki illal ladzina amanu wa amilus solihat. Maaf, yang pertama adalah beriman. Beriman. Karena sudah pasti rugi orang-orang yang tidak beriman. Orang-orang yang beriman yang beruntung niki yang pertama adalah orang yang beramal soleh. Wa amilus solihat. Kemudian setelah beramal soleh, apakah cukup beriman dan beramal soleh yang akan membuat kita beruntung? Ini kita tiang zikir doang puruk, sembayang doang puruk, sholat malam, sholat setiap waktu tepat waktu, juk masjid, pokok beramal soleh doang puruk. Dik mele harus batur. Enggak, pokok ya iman ini saya pupuk terus, ada semakin kuat. Lalu saya beramal soleh menyelamatkan diri saya agar masuk surga. Ndin bau si sango sak dua niki, beriman dan beramal soleh masih tetap dihitung merugi karena ada 2 kewajiban lagi yang harus dilakukan. Nabi niki wa tawasau bil haqqi. Ndin kanggo beramal soleh menyelamatkan diri saja tanpa kita menegur saudara-saudara kita yang melakukan kemaksiatan, yang melakukan kesalahan. Oleh karena nike kewajiban kita, marak bahasa ulama tafsir menafsirkan ayat niki, ausa ba'duhum ba'dha. Harus kita, wajib kita saling menasihati sebagian atas sebagian yang lain. Harus wajib niki. Mau tendik saling menasehati, tantu timamja beramal soleh. Timamja beriman, tantu jok borong tama surga. Kenapa? Karena kita tidak menasehati saudara-saudara kita yang melakukan kemaksiatan atau melakukan hal-hal yang tidak baik atau di luar perintah agama. Yang keempat, ampure, pertanyaan lagi, apakah cukup si telu niki untuk dikatakan kita sebagai orang yang beruntung? Enden cukup. Ndek man cukup. Nabi kewajiban kita berikutnya, wa tawasau bis sabri. Saling menasehati dalam kesabaran. Nabi maksud saling menasehati dalam kesabaran. Apakah sabar tak bernasehat iki maksud? Solah-solah tak sabar, tak alus-alus, bahasa tak bernasehat ya kena niki. Bahasa ulama tafsir saling menasehati dalam kesabaran maksudnya adalah ala ta'ah wa 'anil ma'siyah. Niki bahasa ulama tafsir Jalaluddin Al-Mahalli di tafsir Jalalain. Maksudnya adalah kita saling menasehati dalam mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala dan dalam menghindari atau menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala yang disebut dengan maksiyah. Iya kena sabar niki. Sabar dalam kita saling menasihati untuk terus tetap taat pada perintah Allah dan sabar untuk tidak melakukan perbuatan-perbuatan sak telarang isi Allah. Lawan ini mumparan sabar, tiang jak sabar, niki timan jak pejorak-jorak kanak niki dek sembahyang masih tiang jak dikbaninya negur-negur niki lawan silin.
mun merik jari. Iya mun parang sabar. Justru nanti dia akan didakwah oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak pernah saling menasihati. Semoga tiang pelungguh senamian yang hadir di tempat niki beserta keluarga sahabat kita semua, termasuk orang-orang yang beruntung dengan ciri-ciri beriman, kemudian beramal soleh, kemudian saling menasihati dalam kebenaran dan saling menasihati dalam kesabaran. Amin ya rabbal alamin. Niki yang dapat yang sampaikan, semoga bermanfaat dan lebih kurang mohon maaf. Wallahu a'lam bissawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.